Kakakku simpanan suamiku, 2. Cici. Kenalkan ini Mbak Ajeng. Kalian yang rukun. Ya. Ibu tersenyum sembari mengenalkan aku dengan bocah cantik yang berada tepat di hadapan. Ajeng. Ini Cici. Adikmu. Om Danu yang sekarang sudah menjadi ayahku juga tersenyum. Hai Cici. Aku Ajeng. Ayo kita mainan boneka. Ayah baru saja membelikan sepasang untukku dan kamu. Mbak Ajeng yang masih kelas 5 SD itu menggandeng tanganku dan mengajakku menuju ke kamarnya. Ini nanti akan menjadi kamar kita. Sudah lama aku ingin punya saudara perempuan biar bisa diajak bermain bersama. Itu dia boneka Barbie-nya. Aku yang berambut pirang. Kamu yang berambut hitam. Ya. Mbak Ajeng mengambil 2 kotak yang berada di atas meja belajarnya dan memberikan satu kepadaku. Awalnya aku takut kalau tidak diterima oleh keluarga baru. Tetapi melihat Mbak Ajeng yang ramah hatiku terasa lega. Akhirnya setelah sekalian lama aku mempunyai keluarga yang utuh. Aku mempunyai ayah yang baik sekaligus mempunyai seorang kakak yang cantik dan ramah. Semenjak ayah meninggal dunia ketika aku masih kecil, ibu memang mencari nafkah di kota. Meninggalkan aku bersama nenek di desa. Ibu jarang pulang. Hanya ketika lebaran saja kami bertemu karena tempatnya bekerja tidak memberikan cuti. Suatu hari ketika aku bermain di kebun bersama teman-teman, ibu pulang. Ibu mengenalkanku dengan Om Danu. Om Danu suka membelikan buah-buahan, pakaian dan makanan kesukaanku saat main ke sini bersama ibu. Tak lama, ibu pun menikah dengan Om Danu secara sederhana di desa. Beberapa hari setelah akad, ibu dan Om Danu membawaku ke kota. Hidupku sangat bahagia bersama keluarga baru, sekolah baru, teman-teman baru dan ayah baru yang sangat memanjakanku. Ayah tidak pernah membeda-bedakan aku dengan Mbak Ajeng. Aku sangat sayang kepada ayah juga sayang kepada Mbak Ajeng. Jasa mereka tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Jasa mereka tidak akan pernah bisa kubalas sepanjang masa. Apa Mas? Coba diulangi lagi. Kupandang bening mata Mas Ferdi yang sekarang sedang menghindar. Dia menatap sudut kamar. Biasanya Mas Ferdi memang suka bercanda tapi saat ini bercandanya sangat keterlaluan dan aku tidak suka. Ada apa dengan Mbak Ajeng? Mas? Kembali aku melontarkan tanya. Kali ini Mas Ferdi menghirup nafas panjang, dia menuntun jemariku ke dalam genggaman tangannya. Ranjang ukuran king size ini bergoyang tatkala tubuh Mas Ferdi bergeser merapat. Apakah Dek Cici ingat perjanjian pranikah dulu? Ganti Mas Ferdi yang bertanya kepadaku. Dek, hatiku terasa tercubit gunting tajam. Perjanjian pranikah. Saat itu kami hanya ada 2 perjanjian, yaitu bila suatu saat ada sosok idaman lain maka harus jujur kepada pasangan. Kedua, tidak akan pernah melakukan kekerasan fisik dan mental kepada pasangan. Menyadari hal itu jantungku bertalu-talu. Berdegup kencang tak beraturan membuat tubuhku bergetar hebat di dalam dekapan Mas Ferdi. Apakah Mas Ferdi suka Mbak Ajeng? Susah payah kulontarkan pertanyaan itu. Tenggorokanku tercekat. Suaraku bergetar. Maaf, Dek, aku tidak bisa menghindari rasa ini. Saat itu pula tangisku pecah. Seperti anak kecil aku meraung-raung di dalam dekapan Mas Ferdi. Kupukul dadanya sekuat tenaga. Kutarik bajunya hingga berantakan. Kucakar leher Mas Ferdi hingga meninggalkan bekas luka. Kenapa? Mas, kenapa? Aku histeris. Tidak percaya bahwa cobaan akan menerjang kehidupan damai rumah tangga. Keluar dari kamarku. Mas, keluar. Kembali aku berteriak. Kali ini kudorong tubuh tegap Mas Ferdi sekuat tenaga menuju keluar kamar. Kemudian kututup pintu kamar dan menguncinya rapat-rapat. Setelah itu aku membanting diri di atas kasur dan menggenangi tempat tidur dengan air mata. Selama berjam-jam aku menangis dan meratap. Menyesali cinta yang laknat Mas Ferdi kepada Mbak Ajeng. Kenapa harus Mbak Ajeng? Kenapa? Kenapa cobaanku harus wanita lain? Kenapa? Apa salahku? Tuhan, apa dosaku? Merutuki diri. Itulah yang bisa kulakukan. Tepat pukul 1 malam. Tenagaku